Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasedik Slamet dengan NIM 216300005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal. Yang pertama, pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen dan seluruh personel entitas untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan-tujuan berikut, yaitu yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan, yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, yang ketiga, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Definisi COSO atau Commit of Sponsoring Organization, yaitu internal control is a process effect by an entity, board of director, management and other personnel, designed to provide a reasonable assurance regarding the achievement of objectives. Selanjutnya, tujuan pengendalian internal, yaitu ada 5. Yang pertama, menjaga aset perusahaan dari penyalahgunaan, mencegah dan mendeteksi kesalahan serta kecurangan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, menjamin keandalan laporan keuangan, menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Komponen pengendalian internal, yaitu terdapat 5 komponen utama dalam kerangka kerja COSO. Yang pertama, lingkungan pengendalian, yaitu ada nilai etika dan integritas, struktur organisasi, peran Dewan Komisaris dan audit internal, kebijakan sumber daya manusia. Yang kedua adalah penilaian risiko, yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat pencapaiannya tujuan. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur seperti otorisasi, rekonsiliasi, pembatasan akses, dan dokumentasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi, yaitu sistem informasi yang mendukung identifikasi pengolahan dan pelaporan informasi. Yang kelima, pemantauan, yaitu proses evaluasi pengendalian internal yang sedang berjalan secara berkala. Lalu ada jenis pengendalian internal, yaitu preventive control atau pengendalian pencegahan, yaitu bertujuan untuk mencegah kesalahan atau kecurangan sebelum terjadi. Contohnya pemisahan tugas, otorisasi transaksi, password akses. Lalu ada detective control atau pengendalian detektif, bertujuan untuk mendeteksi kesalahan atau penyimpangan yang sudah terjadi. Contohnya seperti rekonsiliasi bank, audit internal, laporan penyimpangan. Lalu selanjutnya ada corrective control, yaitu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang sudah terdeteksi. Contohnya seperti perbaikan sistem, pelatihan ulang, ataupun update SOP. Selanjutnya, prinsip dasar pengendalian internal, yaitu yang pertama, adanya pemisahan tugas. Lalu yang kedua, otorisasi atas transaksi penting, dokumentasi dan pencatatan transaksi yang memadai, pengamanan aset secara fisik, audit internal dan pemeriksaan berkala, lalu independensi dari fungsi-fungsi pengawasan. Lalu di sini ada peran auditor. Auditor eksternal harus, yaitu yang pertama, memahami sistem pengelolaan internal entitas, mengevaluasi desain dan penerapannya, menentukan tingkat risiko pengendalian, menentukan apakah akan mengandalkan pengendalian internal atau melakukan pengujian substansif secara penuh. Lalu melakukan pengujian pengendalian atau test of control bila pengendalian diandalkan. Lalu ada dokumentasi pengendalian internal, yaitu auditor dapat menggunakan narasi sistem, bagan alir atau flowchart, kuesioner pengendalian internal, checklist evaluasi pengendalian. Dan yang terakhir adalah keterbatasan pengendalian internal, yaitu ada human error, kolusi antar karyawan, pengabaian pengendalian oleh manajemen, lalu ada biaya pengendalian lebih dari manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasedik Slamet. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana audit dan program audit.